Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jannah dari kelas 10A nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.9, yaitu tentang sudut berelasi. Di materi KD 3.9 ini kita harus menggambarkan sudut berelasi terlebih dahulu, yaitu angkanya terdiri dari 0, 90, 180, dan 270, yang terakhir 360. Sudut berelasi ini ada 4 KW. Yang pertama sin, yang kedua tan, yang ketiga cos, dan yang keempat sin, ta, ko. Yang terakhir kita harus membuat tabel terlebih dahulu, yaitu yang pertama sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Sin 0 yaitu 0, sin 30 yaitu setengah, sin 45 yaitu setengah akar 2, sin 60 yaitu setengah akar 3, sin 90 yaitu 1. Dan yang kedua yaitu cos. Cos 0 yaitu 1, cos 30 yaitu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 yaitu setengah, cos 90 yaitu 0. Dan yang terakhir yaitu tan. Tan 0 yaitu 0, tan 30 yaitu 1/3 akar 3, tan 45 1, tan 60 yaitu akar 3, dan tan 90 yaitu tak terhingga. Soal yang pertama yaitu kosekan 510, yaitu kita menggunakan 540 yang ada di kuadran 2. 540 dikurangi 30 yaitu kosekan 30. Temannya kosekan yaitu sin, jadi 1/sin 30 sama dengan 1 sin dari 30 yaitu setengah. Setelah itu kita balik, yang 2 taruh atas, yang 1 taruh bawah, yaitu 1 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 2. Soal yang kedua yaitu cos 330. Kita menggunakan 360 yang ada di kuadran 4, yaitu cos 360 dikurangi 30 yaitu cos 30. Jadi cos 30 yaitu setengah akar 2. Soal yang ketiga yaitu cos 3/4 pi radian sama dengan cos 3/4 dikali 180. 180 dibagi 4 yaitu 45. 45 dikali 3 yaitu cos 315. Kita cari dulu sudut berelasinya. Jadi cos 135 yaitu kita menggunakan sudut berelasi yang 180 derajat dikurangi 45. 180 derajat yaitu ada di kuadran 2. Yang positif di kuadran 2 yaitu sin. Jadi karena ini cos, jadi cos 180 dikurangi 45 yaitu min cos 45 sama dengan dari min cos 45 yaitu min setengah akar 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.10 yaitu menentukan koordinat polar dan kartesius. Di sini saya akan menjelaskan menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau polar dan sebaliknya. Letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius ditentukan oleh jarak horizontal dan sumbu X dan vertikal sumbu Y. Pada garis yang saling tegak lurus dan berpangkal pada pusat 0 dalam kurung 0,0 tutup kurung. Jika yang diketahui koordinat polar x, y, maka koordinat kartesius yaitu x, y adalah x sama dengan r cos alfa dan y r sin alfa. Nah, yang kedua yang diketahui koordinat kartesius yaitu x, y sama dengan, maka koordinat polar r, alfa adalah R sama dengan akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan tan alfa sama dengan Y per X. Yang pertama yaitu menentukan kartesius polar, yaitu M 0, min 10, yaitu menggunakan rumus R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, yaitu X-nya 0 dan Y-nya min 10. Jadi 0 pangkat 2 ditambah min 10 pangkat 2, yaitu 0 dari pangkat 2 yaitu 0, min 10 pangkat 2 yaitu 100. Jadi 0 ditambah 100 yaitu akar 100. Kita mencari dulu akar 100 itu berapa. Jadi akar 100 yaitu 10. Y selanjutnya tan alfa yaitu Y per X. Y-nya yaitu min 10 dan X-nya yaitu 0. Jadi min 10 dibagi 0 yaitu tak terhingga. Dan nilainya yaitu alfa 1 sama dengan 10. Nah, lalu kita mencari sudut istimewanya yaitu
ada di kuadran 2 yaitu 270. Jadi alfa 2 nya yaitu 270. Nilai semuanya yaitu M akar 10, 270 derajat. Soal yang kedua yaitu menentukan koordinat kartesius, yaitu F 10 akar 2, 315, yaitu menggunakan rumus X sama dengan R cos alfa. R-nya yaitu 18 akar 2 dan cos 315 sama dengan cos 315, yaitu kita menggunakan sudut berelasi terlebih dahulu. Kita menggunakan 360 dikurangi 45. 360 itu ada di kuadran 4, yaitu cos 360 dikurangi 45 yaitu cos 45. Jadi cos 45 yaitu setengah akar 2. Lalu kita mencari nilai X-nya yaitu 18 akar 2 dalam kurung 1/2 akar 2 sama dengan 18 dibagi 2 yaitu 9. Akar 2 dikali akar 2 yaitu 2, jadi 9 dikali 2 yaitu 18. Yang kedua yaitu memakai rumus Y sama dengan R sin alfa, yaitu 18 akar 2 sin 315, yaitu sin 315 sama dengan yang di atas. Kita menggunakan 360 dikurangi 45. 360 yaitu ada di kuadran 4, yaitu sin 360 dikurangi 45 yaitu sin 45. Yang positif di kuadran 4 yaitu cos. Jadi di sini karena sin jadi min, yaitu sin 45 yaitu min setengah akar 2. Kita mencari nilai Y-nya yaitu 18 akar 2 dikali min setengah akar 2 yaitu 18 dibagi 2 yaitu min 9. Akar 2 dikali akar 2 yaitu 2, jadi 9 dikali 2 yaitu 18. Yang kedua yaitu memakai rumus Y sama dengan R sin alfa, yaitu 18 akar 2 sin 315, yaitu sin 315 sama dengan yang di atas. Kita menggunakan 360 dikurangi 45. 360 yaitu ada di kuadran 4, yaitu sin 360 dikurangi 45 yaitu sin 45. Yang positif di kuadran 4 yaitu cos. Jadi di sini karena sin jadi min, yaitu sin 45 yaitu min setengah akar 2. Kita mencari nilai Y-nya yaitu 18 akar 2 dikali min setengah akar 2 yaitu 18 dibagi 2 yaitu min 9. Akar 2 dikali akar 2 yaitu 2, jadi min 9 dikali 2 yaitu min 18. Jadi X dan Y-nya yaitu X-nya yaitu 18 dan Y-nya yaitu min 18. Yaitu sinus aturan yang digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanannya diketahui. Kosinus aturan yang menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Soal yang pertama yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 12 akar 3 cm dan besar sudut B 120 dan besar sudut BAC sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang sisi B. Pertama-tama kita membuat segitiga terlebih dahulu. Diketahui sisi A-nya 12 akar 3 cm dan besar sudut B 120 derajat dan besar sudut C 30 derajat. Sudut yang tidak diketahui yaitu sudut C. Sudut C sama dengan 180 dikurangi 120 dikurangi 30 sama dengan 30 derajat. Lalu kita mencari panjang sisi B yaitu B per sin B sama dengan A sin A. B per sin 120 sama dengan A 12 akar 3 cm dan sin 30. 120 kita menggunakan sudut berelasi yaitu 180 dikurangi 120 jadi 60. Jadi sin 60 yaitu setengah akar 3. Jadi B sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan 12 akar 3 cm per setengah. B dikali setengah sama dengan 12 akar 3 dikali setengah akar 3 sama dengan 12 dikali 3 sama dengan 36 cm kuadrat. Soal yang kedua yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 10 akar 3 dan sisi C yaitu 20 cm dan besar sudut B yaitu 150. Tentukan panjang sisi B. Pertama-tama kita membuat segitiga terlebih dahulu. Yang diketahui panjang sisi A 10 akar 3 cm
Sisi C 20 cm, besar sudut B 150. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2 kali A dikali C dikali cos B. B pangkat 2 sama dengan 10 akar 3 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 dikurangi 2 kali 10 akar 3 dikali 20 dikali cos 150. B pangkat 2 sama dengan 10 akar 3 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan 20 kali 10 akar 3 dikali 20. Cos 150 itu kita mencari menggunakan sudut berelasi. Cos 180 derajat dikurangi 30 derajat yaitu cos 30, karena yang positif di kuadran 2 yaitu sin, karena ini cos jadi min setengah akar 3. B pangkat 2 sama dengan 100 kali 3 ditambah 400 dikurangi 100 akar 3 dikali 20 dikali min akar 3. B pangkat 2 sama dengan 100 dikali 3 yaitu 300 ditambah 400 dikurangi 200 kali min 3. B pangkat 2 sama dengan 700 ditambah 600. B pangkat 2 sama dengan 1300. Akar dari 1300 yaitu B sama dengan akar 100 dikali 13. Akar 100 yaitu B sama dengan 10 akar 13 cm kuadrat. Soal yang ketiga yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 30 cm, besar sudut B sama dengan 90 derajat dan besar sudut C 60 derajat. Tentukan panjang sisi C. Pertama-tama kita membuat segitiga terlebih dahulu. Yang diketahui sisi A 30 cm, besar sudut B 90 derajat dan besar sudut C 60 derajat. Di sini kita mencari dulu sudut yang tidak diketahui yaitu sudut A. A sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Menentukan panjang sisi C yaitu C per sin C sama dengan A sin A, C per sin 60 sama dengan 30 cm per sin 30. C per setengah akar 3 sama dengan 30 cm per setengah. C dikali setengah sama dengan 30 dikali setengah akar 3. Karena sama-sama setengah maka kita coret. Sama dengan 30 akar 3 cm kuadrat. Titik 14 yaitu menganalisis sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut yaitu cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Yang kedua, cos alfa dikurangi beta dan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut yaitu sin alfa plus beta sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Soal yang pertama yaitu cos 18 cos 42 dikurangi sin 18 sin 42, yaitu cos 18 ditambah 42 jadi 18 ditambah 42 yaitu cos 60 yaitu setengah. Soal yang kedua yaitu cos setengah piradian dikali cos setengah piradian dikurangi sin setengah piradian dikali sin setengah piradian. Cos setengah dikali 180 ditambah setengah dikali 180. Cos 180 dibagi 2 yaitu cos 90 plus cos 180 dibagi 2 yaitu 90. Jadi cos 90 ditambah 90 yaitu cos 180. Nah, di sini cos 180 dikurangi 0 derajat yaitu min cos 0. Karena 180 itu ada di kuadran 2. Jadi karena di sini cos jadi min cos 0 yaitu min 1. Soal yang ketiga yaitu sin 46 dikali cos 74 ditambah cos 46 dikali sin 74. Di sini sin 46 ditambah 74 yaitu sin 120. Sin 120 di sini kita mencari dengan sudut berelasi yaitu sin 180. Sin 180 dikurangi 60 jadi sin 60. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Di sini saya akan menjelaskan soal PAT. Yang ke-1 yaitu menggunakan rumus tangan jumlah dan selisih dua sudut.
yaitu tan alfa plus beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Yang kedua, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3 yaitu logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu operasi invers atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B. Maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan atau A log B sama dengan C. Dengan A lebih besar 0 dan A sama dengan 1. Keterangan A. Basis logaritma. B. Bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau humerus. C. Besar pangkat atau nilai logaritma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logaritma merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Yang nomor 1 yaitu tan 330 derajat sama dengan tan 300 derajat ditambah 30. Jadi tan 300 kita mencari sudut relasinya terlebih dahulu, yaitu tan 360 dikurangi 60 jadi tan 60. Karena 360 ada di kuadran 4 yang positif hanyalah sin, karena ini tan yaitu min akar 3. Tan 300 derajat ditambah tan 30 derajat per 1 dikurangi tan 300 dikali tan 30. Min akar 3 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurangi min akar 3 dikali 1/3 akar 3. Selanjutnya, min akar 3 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurangi min 1/3 akar 3. Nilainya min akar 3 ditambah 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1/3 akar 3. Soal yang kedua yaitu tentukan nilai dari tan 75 derajat dikurangi tan 45 derajat per 1 ditambah tan 75 derajat dikali tan 45 derajat. Lalu tan 75 derajat dikurangi 45 yaitu tan 30. Tan 30 yaitu 1/3 akar 3. Soal yang ketiga yaitu nilai dari 2 log 16 dikurangi 2 log 6 ditambah 3 log 81 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 4 dikurangi 3 log 3. Yaitu kita tulis lagi 2 log yang positif taruh atas, yang min taruh bawah. Jadi 16 dikali 3 dikali 4 per 6. 6 bagi 3 yaitu 2, 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi 16 dikali 3 yaitu 2 log 32. 2 log 32 itu kita cari dengan dikali. Jadi di sini 2 pangkat 5. 2 log 2 pangkat 5 yaitu 2-nya dikali sampai 5 kali. Yaitu 5-nya taruh depan yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. 5, 2 log 2 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Yang 3 log, yang positif taruh atas, yang min taruh bawah yaitu 3 log 81 per 3. 3 log 81 dibagi 3 yaitu 27. Jadi 3 log 3 yaitu 3 kali 1 yaitu sama dengan 3. Jadi 5 ditambah 3 yaitu 8. Menjelaskan KD 3.13 yaitu menentukan luas segitiga pada trigonometri, yaitu mencari tahu tentang luas yang belum diketahui nilainya. Pada segitiga ABC diketahui sudut A yaitu 65 derajat dan sudut C yaitu 85 derajat, panjang sisi BC yaitu 14 cm dan AB sama dengan 28 cm. Maka luas segitiga ABC tersebut adalah: pertama, kita harus menggambarkan segitiganya terlebih dahulu. Sudut C yaitu 85 dan sudut A yaitu 65. Sisi A yaitu 14 cm, sisi C yaitu 28 cm. Di sini kita mencari sudut yang tidak diketahui yaitu sudut B yaitu 180 dikurangi 85 dikurangi 65 yaitu 30. Jadi L sama dengan setengah A kali C sin B. Setengah kali 14 kali 28 sin 30. Setengah kali 14 dikali 28 dikali setengah. 14 dibagi 2 yaitu 7, 28 dibagi 2 yaitu 14, jadi 7 dikali 14 yaitu 98 cm. Soal yang kedua yaitu tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A 14 cm dan sisi B 18 cm dan besar sudut C yaitu 135. Nah, di sini kita harus menggambarkan segitiganya terlebih dahulu, yaitu
sisi A 14 cm, sisi B 18 cm, sudut C yaitu 135. Di sini menggunakan rumus L sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Setengah dikali A-nya 14, B-nya 18, dan sin C-nya 135. Di sini 135 kita menggunakan sudut berelasi, yaitu 180 dikurangi 45. 180 ada di kuadran 2. 180 dikurangi 45 sama dengan sin 45. Sin 45 yaitu setengah akar 2. Jadi setengah dikali 14 dikali 18 dikali setengah akar 2. 14 dibagi 2 yaitu 7, 18 dibagi 2 yaitu 9. Jadi 7 dikali 9 sama dengan 63 akar 2 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.11, yaitu menerapkan nilai perbandingan trigono pada grafis fungsi trigonometri. Grafis juga dapat didefinisikan sebagai gambaran pasang surutnya data yang digambarkan dengan garis ataupun gambar. Soal yang pertama yaitu Y sama dengan 12 tan 5X plus 630. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan 12 tan 5, 630 dikurangi 5 yaitu X plus 126. Jadi 180 dibagi 5 yaitu 36. Satu gunung dan satu lembah. 36 dibagi 2 yaitu 18. Plus alfanya yaitu bergeser ke kiri sebanyak 126. Ini contoh grafiknya. Min 126 ditambah 18 yaitu min 108, ditambah 18 yaitu min 90, ditambah 18 yaitu min 72, ditambah 18 yaitu min 54, ditambah 18 yaitu min 36, ditambah 18 yaitu min 18. Mulai dari 0 lagi, lalu ditambah dengan 18, yaitu 18 ditambah 18 36, ditambah 18 54, ditambah 18 72, ditambah 18 90, ditambah 18 108, ditambah 18 yaitu 126, ditambah 18 yaitu 144, ditambah 18 yaitu 162, ditambah 18 yaitu 180, ditambah 18 yaitu 198, ditambah 18 yaitu 216, ditambah 18 yaitu 234, ditambah 18 yaitu 252, ditambah 18 yaitu 270, ditambah 18 yaitu 288, ditambah 18 yaitu 306, ditambah 18 yaitu 314, ditambah 18 yaitu 342, dan ditambah 18 yaitu 360. Soal yang kedua yaitu Y sama dengan 5 tan 9X plus 270. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan 5 tan 9, 270 dibagi 9 yaitu X plus 30. Maksimalnya yaitu tak terhingga, minimumnya yaitu min tak terhingga. Jadi periodenya 180 derajat per 9 sama dengan 20. Satu gunung dan satu lembah. 20 dibagi 2 yaitu 10. Yaitu bergeser ke kiri sebanyak 30. Ini contoh grafiknya. Min 30 ditambah 10 yaitu min 20, ditambah 10 yaitu min 10. Lalu ditambah 10 20, ditambah 10 30, ditambah 10 40, ditambah 10 50, ditambah 10 yaitu 60, ditambah 10 70, ditambah 10 80, ditambah 10 90, ditambah 10 yaitu 100, dan ditambah 10 yaitu 110, dan ditambah 10 yaitu 120, ditambah 10 yaitu 130, dan ditambah 10 yaitu 140, ditambah 10 yaitu 150, dan ditambah 150 ditambah 10 yaitu 160, 160 ditambah 10 170, 170 ditambah 10 yaitu 180, dan 180 ditambah 10 yaitu 190. Lalu 190 ditambah 10 yaitu 200, 200 ditambah 10 yaitu 210, 210 ditambah 10 yaitu 220, 220 ditambah 10 yaitu 230. Lalu 230 ditambah 240, 240 ditambah 50, ditambah lagi 10 yaitu 260, ditambah lagi 260, ditambah 10 270, ditambah lagi 270, ditambah 10 280,
280 ditambah 10, 290, dan 290 ditambah 10 yaitu 300. Lalu 300 ditambah 10 yaitu 310, 310 ditambah 10 yaitu 320, dan 320 ditambah 300 ditambah 10 yaitu 330, 330 ditambah 10 yaitu 340. Lalu 340 ditambah 10 yaitu 350, 350 ditambah 10 yaitu 360. Soal yang ketiga yaitu Y sama dengan 2 cos 3X. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan 2 cos 3X. Maksimalnya yaitu A sama dengan A-nya 2, jadi sama dengan A-nya 2. Minimumnya yaitu min A sama dengan min 2 sama dengan min 2. Periodenya yaitu 360 dibagi K sama dengan 360 dibagi K sama dengan 120. Satu gunungnya 120 dibagi 2 yaitu 60. Dan satu lembahnya 120 dibagi 2 yaitu 60. Satu gunungnya yaitu dibagi lagi. 60 dibagi 2 yaitu 30. Karena dimulai dari setengah yaitu dimulai dari 30 derajat. Ini contoh grafiknya. Dimulai dari 30 derajat ditambah 60 yaitu 90. 90 ditambah 60 yaitu 150. 150 ditambah 60 yaitu 210. 210 ditambah 60 yaitu 270. 270 ditambah 60 yaitu 330. Dan 330 ditambah 30 yaitu 360. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.